Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Kenalin gue Dewi, salam kenal untuk kalian semua yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast di platform ini. Apa kabar kalian semuanya? Gue harap keadaan kalian semua baik-baik semua ya. Semoga nih pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih tanpa perlu menjaga jarak. Di episode kali ini, gue akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi bersama gue mengenai cara mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan. Jadi, teruntuk kalian yang ingin berdiskusi bersama gue sekarang, yuk subscribe dulu YouTube dan follow Spotify gue, cari tempat ternyaman, pasang earphone-mu sekarang juga, dan mari berdiskusi bersama gue. Beberapa waktu yang lalu, gue sempet nonton video podcastnya Om Deddy Corbuzier saat mewawancarai seorang founder dan juga CEO dari Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya. Siapa sih yang gak tahu dengan Tokopedia? Salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia, atau mungkin salah satu e-commerce yang terbesar yang ada di Asia Tenggara. Yang brand ambasadornya aja itu BTS dan juga Blackpink, girl brand dan juga boy group yang paling terkenal di seluruh dunia. Belum lagi nih kalau kalian sering update sama berita-berita terbaru, Gojek dan Tokopedia ini merger jadi satu company dan menjadi 12 besar startup company dengan nilai valuasi terbesar di dunia. Menurut gue, sosok Bapak William yang sangat sukses ini merupakan penggambaran nyata dari karakter Dalmi di serial drama Korea Startup, yang sama-sama merintis semuanya dari nol, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi apa-apa. Kalau kalian misalnya penasaran dengan biografi beliau, mungkin kalian bisa cari di internet. Gue rasa kisahnya sangat menginspirasi dan menurut gue layak untuk ditiru semangatnya. Tapi kali ini gue gak akan ngobrolin tentang biografi beliau, tapi gue akan berbicara tentang satu kalimat yang muncul dari beliau, dan kalimat ini sangat menyentuh dan bikin hati gue tergerak, yaitu Indonesia belum 100 tahun merdeka, jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan bahkan hanya untuk bermimpi. Seringkali dalam hidup kita itu takut untuk bermimpi, karena mungkin mimpi kita yang dikerdilkan oleh berbagai kepercayaan orang terhadap kita. Seringkali impian-impian yang kita punya diremehkan, dianggap terlalu tinggi, terlalu imajinatif dan sangat tidak realistis. Atau mungkin kita sering kali bahkan mengkerdilkan mimpi kita sendiri. Gue emang gak mungkin bisa masuk Stanford kayak Maudy Ayunda. Gue kan gak kaya, gue kan gak punya privilege. Gue gak mungkin nih bisa lolos SNMPTN, nilai gue kan pas-pasan. Gue gak mungkin bisa buka usaha, kan kalau mau buka usaha perlu modal yang banyak. Dan remehan-remehan dan kerdilan-kerdilan yang kita lakukan ke diri kita sendiri itu membuat kita merasa pada akhirnya mimpi terlalu tinggi dan rasanya mustahil untuk bisa kita wujudkan. Pada akhirnya kita memilih untuk sedikit demi sedikit menurunkan standar kita dalam bermimpi dan memilih untuk hidup menjadi lebih realistis. Berhenti untuk berharap, berhenti bahkan untuk memulai sebuah mimpi. Slogannya hanya satu, ngapain sih capek-capek ngejar mimpi? Masih untung bisa hidup sampai esok hari. Padahal tuh, apa yang kamu bilang ketika ya udah yang penting masih bisa hidup esok hari itu juga sebuah mimpi loh. Sebenarnya kalau ditanya apakah punya mimpi itu harus mahal? Ya enggak juga. Karena mimpi itu gratis dan kita gak perlu bayar apapun untuk berani bermimpi. Kita hanya memerlukan sedikit keberanian bahkan hanya untuk memulainya. Kalau kata Pak William, CEO dari Tokopedia, dia pernah bilang bahwa cara untuk mewujudkan mimpi adalah ya dengan bermimpi. Ketika mimpi itu kita pikirkan, maka mimpi itu akan berubah bentuk menjadi sebuah rencana.
Ketika rencana itu kita lakukan, maka rencana tadi akan berubah bentuk menjadi sebuah komitmen. Dan ketika komitmen tadi kita lakukan, maka komitmen tadi akan menjadi sebuah kenyataan. Dan setelah gue pikir-pikir, apa yang Bapak William itu bilang itu memang ada benernya. Gue rasa segala keberuntungan yang pernah menghampiri gue di dalam hidup selalu diawali oleh kepercayaan diri gue terhadap mimpi sendiri dan diiringi oleh langkah-langkah kecil untuk meraihnya, bukan langkah-langkah besar. Misalnya nih, dulu gue pingin banget bisa menang di Olimpiade IPS waktu SMP. Gue bukan berasal dari SMP unggulan, bahkan gue masih inget banget dulu itu gue gak ada sistem kayak pembinaan gitu. Jadi gue cuma belajar sendiri dan ya berharap juara, tapi gak berharap-harap banget karena gue tahu lawan-lawan gue tuh berat semua dan gue bukan dari SMP favorit gitu pada saat itu. Ternyata gue bisa menang ya, walaupun pada akhirnya ketika di provinsi gue kalah juga gitu. Tapi seenggaknya itu salah satu capaian dalam hidup gue. Dulu gue juga pernah waktu kelas 4 SD, gue bertekad mau masuk ranking 10 besar. Karena dulu tuh waktu gue kelas 3, gue tuh bodoh banget. Gue itu ranking ke-32 dari sekitar 40-50 siswa di kelas. Gue sedikit lupa berapa jumlah totalnya. Nilai MTK gue tuh selalu kecil. Dan sebenarnya kadang gue tuh suka nyontek sama temen sebelah gue kalau misalnya gue remedial gitu. Bahkan gue pernah dulu waktu SD gue tuh dapat nilai 0 waktu MTK-nya. Saking gue emang bodoh banget. Tapi waktu kelas 4 gue bertekad coba deh sekali-kali gitu dalam hidup ranking 10, pingin banget. Dan ternyata gue berhasil mewujudkan impian gue. Dan dulu gue juga pernah bermimpi untuk ikut satu lomba tingkat internasional dan alhamdulillah mimpi itu juga terwujud gitu. Rasanya memang mustahil untuk dilakukan, tapi ternyata Allah jawab doa gue dan akhirnya impian-impian tadi itu terwujud. Gue rasa itu sebuah keberuntungan gitu. Sebuah keberuntungan yang berawal dari sedikit keberanian untuk mencoba bermimpi, berdoa, dan berusaha serta selalu percaya bahwa Tuhan itu bekerja untuk kita. Namun bukan berarti hidup gue tuh selalu beruntung terus ya. Ada kalanya emang gue apes gitu, alias gue gagal meraih apa yang gue mimpi-mimpikan. Waktu SMA, gue tuh pingin banget bisa masuk IPB. Gue pingin banget masuk ke jurusan ekonomi syariah. Tapi ya orang tua gue gak setuju dan mereka cuman pingin gue masuk di salah satu universitas negeri yang ada di kota gue dengan jurusan pilihan mereka juga. Dan ya, mungkin kalau ada pepatah yang bilang ridho Allah, ridho orang tua, ya benar dan kejadian di diri gue sendiri dan gue gagal. Gue juga dari SMP, SD, SMP, SMA itu selalu gagal untuk masuk sekolah-sekolah favorit. Dan gue selalu keterima di pilihan ketiga. Jadi gue bukan orang yang beruntung untuk urusan sekolah atau institusi favorit gitu-gitu. Walaupun mimpi gue gak pernah tercapai untuk masalah sekolah, universitas gitu. Tapi selalu ada kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan lain yang selalu menunggu gue di situ. Contohnya tadi kayak gue bisa ikut lomba, atau mungkin nilai gue dikasih mudah gitu sama Yang Maha Kuasa. Jadi gue percaya, ya gak apa-apa, mulai aja dulu gitu. Jangan takut, kadang kita itu seringnya udah nyerah duluan bahkan sebelum memulai apa-apa. Padahal tuh kalau kata Raditya Dika, lebih baik kita mulai aja dulu apa yang menjadi keinginan dan menjadi impian kita. Daripada berpuluh-puluh tahun kemudian kita menyesali keputusan untuk bahkan tidak memulai apa-apa. Ini juga prinsip gue, lebih baik gue coba dulu daripada gue nyesel di akhir. Karena waktu tuh gak akan bisa diputar. Intinya sih cuma satu, jangan takut bermimpi, mulai aja dulu, pasti ada jalan.